Oh, apa itu? Ini pagi hari. Waktunya bangun. Akhirnya tiba saatnya untuk liburan musim gugur favoritku, Halloween. Aku bahkan sempat menyiapkan kostumku dan aku punya ide bagus untuk menakut-nakuti Vita. Aku tahu bahwa ketakutan terbesarnya adalah hantu. Jadi balonku pasti akan menyenangkan hatinya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Bagus. Aku juga memiliki beberapa segel yang cocok. Sudah siap. Tentu saja, apalah artinya sebuah lelucon. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan dengan ini. Oh, aku juga memiliki beberapa segel yang cocok. Tentu saja, apalah artinya sebuah lelucon tanpa permen yang bertebaran. Sentuhan akhir yang tersisa. Aku mengantisipasi betapa senangnya dia dengan slime hijau ini. Sudah selesai, kita tidak boleh lupa untuk menutup pintu kamarnya. Ya, mengira ini adalah tembok bata. Pagi. Sungguh berantakan. Apa yang salah dengan tanganku? Mimpi buruk. Mari kita tunjukkan kepada Alex. Aduh. Sangat lucu. Apa-apaan ini? Bagaimana aku bisa keluar sekarang? Bebe, apa pendapatmu tentang leluconku? Kamu akan mendapatkannya dariku. Bagaimana aku bisa mengembalikan padanya? Oh, benar. Dia akan menyukai ketika dia melihat cetakan darah di handuknya. Sepertinya pakai warna ini. Tentu saja. Iya, sudah selesai. Tapi tidak cukup itu. Sudah. Baiklah, aku akan menambahkannya. Biarkan Alex membasuh dirinya di kamar mandi dengan air berdarah juga. Dan tentu saja ada tulisannya. Dan ini akan membuat dia kaget. Tambahan terakhir adalah untuk membuat tulisan horor ini. Sudah siap semua. Nah, saatnya untuk kita pergi mandi. Wah, apa ini? Sungguh horor, tolong. Mungkin aku sedang membayangkan banyak hal. What? Apa ini? Dan ada darah. Apa? Tidak, seseorang sedang mengawasiku. Tolong aku. Alex, apa pendapatmu tentang leluconku? Tidak lucu sama sekali. Aku punya ide untuk lelucon. Aku akan membutuhkan sekotak sereal dan juga susu. Ini dia. Tapi bukan itu saja. Kita butuh ini. Dan taruh ini. Sudah selesai. Dan sekarang kita tambahkan cacing untuk lelucon ini. Dan ini adalah sangat menyeramkan. Ini sudah selesai. Vita, berhentilah menatap tabletmu dan juga ambillah sarapan. Ya, aku setuju. Sudah waktunya. Ini sangat enak sekali. What? Ya, aku ngerti. Tapi di mana susunya?
Baiklah, aku akan menambahkan ini ke sini. Saatnya untuk mencobanya. Selamat makan. Apa? Kenapa serpihannya bergerak? Ah, itu mengerikan. Alex, apa kamu sudah gila? Itu adalah lelucon. Aku pikir itu lucu. Oh, aku punya ide bagus. Aku akan berikan Alex malam film paling menakutkan yang pernah ada. Aku perlu membuat meja dengan lubang di tengahnya. Aku butuh karton. Dan ini dia. Yang penting kepalamu bisa masuk melalui lubang ini dan sempurna. Aku juga akan butuhkan seember ini supaya bisa masuk. Jangan lupa popcornnya. Ini akan menjadi umpan untuk Alex. Sekarang adalah saatnya untuk membuat makeup. Dia akan melihat wajah itu dalam popcorn. Wow, ada popcorn. Keren. Ini juga film horor. Sekarang itu yang kusebut Halloween. Oh iya. Oi, siapa yang menggigit di situ? Ini aku ingin memakanmu. Wah, ada kerangka di dalam popcorn. Tolong. Aku tahu lelucon ini pasti berhasil. Menurutku itu sangat jenius. Aku perlu memikirkan sesuatu yang lain. Benar. Apa artinya Halloween tanpa labu? Kita harus membuat ini dan selanjutnya kita keluarkan isinya. Sudah selesai. Dan sekarang mengukir wajahnya pada labu. Dan buatlah seekspresif mungkin. Dan sekarang selanjutnya, lilin harus dimasukkan ke dalam labu untuk menghasilkan wajah yang seram. Wow, bagus. Ini harus benar-benar menyeramkan. Dan sudah selesai. Kita akan masukkan. Baiklah. Aku sangat suka. Sekarang tersisa hanyalah membuat jalan berdarah ke arah bawah tempat tidur. Jadi Alex pasti akan melihat ke bawah. Yang dilakukan adalah membubuhkan cat merah pada sol sepatu Cats. Ngomong-ngomong, catnya sulit dibersihkan setelahnya. Jadi jangan lakukan ini di rumah ya. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu. Let's go. Dan seperti ini, kita buat seperti ini. Yang tersisa tinggal menunggu Alex. Baiklah. Aneh. Apa itu? Jejak kaki siapa ini? Dan ini mengarah ke bawah tempat tidurku. Oh, Mama! Betapa mengerikan, tolong aku! Labu ini akan memakanku. Aku takut sekali. Betapa pengecutnya dirimu. Pengecut? Jadi itu kamu. Itu tidak lucu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak,
Kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jelly Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya.
Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya.